Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna Novianti dari kelas 12 MIPA 4. Kami di sini akan mempresentasikan di antara energi alternatif adalah energi biomasa, menjelaskan pemanfaatan tinja dan kotoran ternak menjadi energi biomasa. Biomasa merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik bagi merupakan produk atau bunga. Contohnya adalah tanaman, pohon, ubi, rumput, kotoran, tema, tinja, limbah pertanian, dan sebagainya. Biomasa yang dijadikan sumber energi umumnya adalah limbah setelah diambil produk primernya dan nilai ekonomisnya rendah. Kelebihan sumber energi biomasa adalah terbarukan sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkelanjutan. Mengutip Lama IPB, potensi biomasa di Indonesia sangat besar. Limbah hewan dan tumbuhan adalah bahan baku melimpah di negara ini. Penggunaan limbah menjadi bahan bakar akan memberikan 3 keuntungan, yaitu peningkatan efisiensi energi secara keseluruhan, penghematan biaya, dan mengurangi tempat penimbunan sampah, terutama di perkotaan yang lahannya lebih sempit dibandingkan pedasnya. Salah satu cara untuk menghasilkan energi lewat biomasa adalah dengan membakarnya. Meskipun demikian, biomasa dapat pula dikonversi atau diubah menjadi bentuk lain seperti gas mentah, etanol, dan biodiesel. Etanol dan biodiesel bahan dapat dipakai untuk bahan bakar, biofuel, alat transportasi. Jenis-jenis biomasa. Berikut ini adalah jenis-jenis biomasa dan pengertiannya. A. Biomasa. Biomasa merupakan biomasa berupa gas mentah. Gas ini muncul akibat terjadi fermentasi anaerobik tanpa udara dari bakteri mentah atau bakteri anaerobik. Sampah-sampah yang memiliki bahan organis biomasa akan diurai oleh bakteri sehingga munculnya gas mentah. Gas mentah yang sangat pekan terhadap api, seperti hal gas alam dari dalam bumi. Oleh sebab itu, gas mentah dapat dipakai sebagai sumber energi panas dengan membakar. Penggunaan di rumah tangga dapat dipakai bahan bakar kompor gas melalui penyaluran ke pipa dari sumber penampungan gas. Proses perbentukan gas mentah dapat terjadi secara alami. Misalnya, ditumpukan sampah yang berisi bahan organik berpelung tinggi, tercipta gas mentah. Sangat penguraian. Selain dari sampah organik tumbuhan, gas tersebut dapat pula tercipta dari limbah hewan, ternak, atau limbah pertanian. B. Etanol. Etanol merupakan bahan alkohol yang terbuat dari gula. Gula ini diambil dari tanaman seperti jagung, gandum, dan kentang. Cara yang paling sering digunakan untuk membuat etanol yaitu dari pemakai ragi dalam melakukan fermentasi gula melalui jet tepung pada jagung. Selain jagung, tanaman lain yang dapat dipakai sebagai bahan baku etanol adalah gandum, padi, bunga matahari, kentang, tebu, dan gula bit. Di sejumlah negara, gula bit dan tebu sering dipakai menjadi bahan baku etanol. Percobaan terutama menemukan etanol dapat diperoleh dengan mengeluarkan selulose pada serta kayu. Proses ini memungkinkan membuat etanol yang berasal dari pohon, rumput, dan sampah.
Tanaman palawija penggunaan sebagai bahan bakar alat transportasi. Etanol umumnya dicampur dengan bensin yang kemudian campurkan disebut gasohol. Campuran tersebut dapat mengurangi emisi karbon monoksida dan polutan beracun pada bensin. Biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar terbaru yang dapat dipakai untuk bahan bakar mesin diesel. Bahan bakunya dari minyak tumbuhan seperti sawit, kelapa, jarak, pagar, atau kapuk. Disebut pula biodiesel diproduk menggunakan bahan dari lemak binatang dan lemak lainnya. Biodiesel umumnya dicampur bersama minyak diesel. Perbandingan campurannya 2% B2 5% atau 20%. Meski begitu, biodiesel dapat pula diterapkan penggunaan sampai 100% tanpa campuran. Keuntungan penggunaan biodiesel yaitu memiliki kandungan sulfat rendah, polutan udara juga lebih sedikit, dan asap bangan menjadi tidak terlalu hitam. Bau gas buangan yang dihasilkan lebih baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.